Bab 2251, Campur Tangan Pengadilan Surgawi. Selama ini, kebijakan luar negeri Fang Yuan sangat fleksibel. Misalnya, isi papan kontribusi, papan misi, dan papan pertukaran berbeda ketika membandingkan aliansi cinta agung langit dan bumi dan bukaan abadi yang berdaulat. Demikian pula, Dewa Laut Timur harus menerima perjanjian aliansi yang ketat ketika mereka bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi. Tetapi ketika Dewa Laut Timur dari 4 wilayah lainnya bergabung, perjanjian aliansi mereka sangat longgar dengan hampir tidak ada ikatan. Rincian seperti itu sudah cukup bagi Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang untuk mengetahui pikiran Fang Yuan yang jahat dan kejam. Dia memiliki penilaian yang jelas tentang situasi Gurun Barat. Klan Fang harus ditekan, mereka tidak boleh dibiarkan naik kekuasaan. Jika perlu, mereka harus diberantas. Jika tidak, begitu kekuatan super lain mulai meniru mereka, itu akan sangat meningkatkan pengaruh Fang Yuan atas 5 wilayah. Fang Yuan mengandalkan transaksi Go Abadi dan metode pendukung lainnya untuk dengan mudah mengaduk situasi dunia Dewa Laut 5 wilayah. Seperti kata pepatah, manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Jika situasi ini dibiarkan berkembang menjadi sentimen umum, maka pengaruh Fang Yuan akan meliputi 5 wilayah di masa mendatang. Bahkan jika tidak semua 5 wilayah terpengaruh, setidaknya akan memengaruhi 3 wilayah. Pada saat itu, hanya dengan satu pikiran, Fang Yuan dapat mengendalikan dunia Gu Immortal di perbatasan selatan, Gurun Barat, dan Laut Timur untuk mengepung benua tengah. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak Gu Immortal yang dimiliki ketiga wilayah, mereka tidak dapat menandingi Star Constellation Immortal Venerable. Seorang yang terhormat tidak terkalahkan, terutama yang terhormat yang mulai menunjukkan kekuatan seorang Daolord. Namun, para terhormat dapat saling mengancam. Jika pengaruh Fang Yuan membuat Gu Immortal dari 3 wilayah menjadi umpan meriam, Star Constellation Immortal Venerable tidak akan punya pilihan selain bergerak untuk melindungi benua tengah. Dengan demikian, akan ada perubahan dalam persaingan 3 yang terhormat. Star Constellation Immortal Venerable akan terhalang oleh umpan meriam itu, sementara Fang Yuan dapat mengambil kesempatan untuk melampauinya. Star Constellation Immortal Venerable adalah Gu Immortal dengan jalur kebijaksanaan nomor 1 sejak zaman kuno. Rencana Fang Yuan baru saja dimulai, dan dia sudah melihatnya dari beberapa detail kecil. Saat ini, dalam kontes 3 orang yang terhormat, semua orang memberikan segalanya untuk menyempurnakan tanda Dao alami. Fang Yuan tertinggal, jadi dia menggunakan trik ini untuk memperpendek jarak. Apakah ini akan berjalan sesuai keinginanmu? Star Constellation Immortal Venerable segera mengambil keputusan, Zhou Xiongxin, Wan Zihong, pergilah melakukan ekspedisi ke Gurun Barat. Gurun Barat, markas besar Klan Sun. Tetua tertinggi pertama Klan Sun sedang berdiskusi dengan Wan Hao Guang dan Wan Xiao. Klan Fang menyerang Klan Wan Ku secara tiba-tiba. Mereka merampas poin sumber daya Klan Wan Ku dengan panik, mereka sudah gila. Tindakan ini sepenuhnya dari jalur iblis, semua orang di Klan Fang telah memasuki jalur iblis, Klan Fang adalah sarang iblis terbesar di Gurun Barat. Klanmu adalah salah satu kekuatan inti dari jalur kebenaran Gurun Barat, bisakah kau berdiri dan melihat situasi ini? Wan Hao Guang berkata dengan benar. Tetua tertinggi pertama Klan Sun mengangguk dan berkata, kau benar. Klan Sun Ku pasti akan menggunakan semua kekuatan kita untuk mempertahankan kebenaran. Namun saat ini, Klan Sun sedang dalam sedikit masalah. Tetua tertinggi pertama Klan Sun menjelaskan kesulitan Klan Sun, dia meyakinkan mereka. Di akhir bahwa jika Klan Wan mampu mengumpulkan kekuatan super lainnya, Klan Sun pasti akan bergabung dan melakukan yang terbaik untuk Gurun Barat. Rubah tua ini, setelah meninggalkan markas Klan Sun, Wan Hao Guang berkata dengan marah. Wan Xiao tersenyum pahit, Klan Sun adalah yang paling pemalu di antara pasukan super Gurun Barat. Tidak aneh bagi tetua tertinggi pertama Klan Sun untuk mengatakan itu. Sudah merupakan ketulusan terbesarnya untuk berada di sini untuk mengungkapkan pendiriannya. Klan mana yang harus kita tuju selanjutnya? Tepat saat dia berbicara, 2 sosok terbang dari Cakrawala, aura peringkat 8 mereka jelas dan tidak disembunyikan. Siapa itu? Mereka adalah Dewa Gu Pengadilan Surgawi. Wan Xiao dan Wan Hao Guang waspada. Mereka tidak takut, bagaimanapun juga, mereka memiliki bangunan Myriad AG. 2 Dewa Pengadilan Surgawi adalah Zhou Xiongxin dan Wan Zihong. Tunggu sebentar, teman-teman dari Klan Wan. Kami di sini untuk membantu Anda.
Zhou Xiongxin menyapa dari jauh. Wan Xiao dan Wan Hao Guang saling memandang, melihat kegembiraan di kedalaman mata mereka. Segera, keduanya berhenti di tempat, menyembunyikan kegembiraan mereka sambil tetap waspada penuh. Kedua dewa pengadilan surgawi itu berhenti 1000 langkah jauhnya, menyatakan bahwa mereka tidak punya niat jahat. Wan Zihong tidak berbicara, membiarkan Zhou Xiongxin menjelaskan tujuan mereka datang. Klan Fang bergabung dengan apa yang disebut Aliansi Cinta Agung Langit dan Bumi, dan menerima dukungan dari Yang Mulia Iblis Pemurni Langit. Mereka ingin menggulingkan jalan lurus Gurun Barat, dan mengubah seluruh Gurun Barat menjadi sarang iblis. Meskipun pengadilan surgawi adalah pemimpin benua tengah, kami tidak tahan melihat ini terjadi, jadi kami berdua dikirim untuk membantu dan melenyapkan tren iblis ini, untuk memulihkan cahaya ke dunia. Wan Hao Guang bertanya, bagaimana pengadilan surgawi akan membantu? Akankah Yang Mulia Abadi konstelasi bintang bergerak jika perlu? Kedua pertanyaan ini sangat penting. Bantuan pengadilan surgawi bukanlah hal yang sepenuhnya baik bagi klan Wan, jika tidak ditangani dengan benar, itu akan menambah masalah klan Wan dan mereka tidak akan bisa ditebus. Alasannya, pengadilan surgawi adalah kekuatan benua tengah, dan ini adalah Gurun Barat. Meskipun 5 tembok wilayah telah menghilang, bagaimana mungkin 5 tembok wilayah yang telah ada sejak awal dunia menghilang begitu mudah dari hati para dewa Gu? Jika pengadilan surgawi secara pribadi ikut campur dalam pertarungan klan Wan akan diakui secara publik sebagai kekuatan bawahan pengadilan surgawi, jembatan benua tengah di Gurun Barat. Dalam situasi seperti itu, kekuatan super Gurun Barat akan waspada dan menahan diri. Klan Wan akan kehilangan alasan untuk mengumpulkan kekuatan super Gurun Barat, dan semua orang akan waspada terhadap mereka. Apa yang tadinya merupakan pertempuran internal antara pasukan Gurun Barat, akan menjadi pertempuran Fang Yuan dan klan Fang melawan pengadilan surgawi dan klan Wan. Zhou Xiongxin tersenyum, Anda dapat yakin, kami tidak akan secara pribadi mengambil bagian dalam kampanye melawan klan Fang ini. Wan Hao Guang dan Wan Xiao menghela napas lega. Dewa Gu pengadilan surgawi tidak dapat ikut campur secara langsung. Zhou Xiongxin melanjutkan, pertarungan klan Wan dan klan Fang adalah masalah internal Gurun Barat. Alasan pengadilan surgawi bersedia membantu klan Wan adalah untuk menghadapi Yang Mulia Iblis Pemurni Surga Fang Yuan. Jika Fang Yuan bergerak atau mengirim bawahannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran, Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Para dewa pengadilan surgawi kami juga akan bergerak untuk membela kebenaran dan memastikan perdamaian di dunia. Wan Hao Guang dan Wan Xiao tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Sejak awal, yang paling mereka waspadai adalah hubungan antara klan Fang dan Fang Yuan. Jika Fang Yuan bergerak, kekuatan super Gurun Barat mana yang dapat menghalanginya? Tidak seorang pun. Jaminan pengadilan surgawi segera menghilangkan kekhawatiran terbesar klan Wan. Ketika klan Wan mengumpulkan pasukan Gurun Barat nanti, dan pasukan ini mengetahui situasi ini, mereka pasti akan membantu klan Wan. Wan Xiao bertanya, klan Fang bergabung dengan Aliansi Cinta Agung Langit dan Bumi, dan menggunakan poin sumber daya untuk menukar sejumlah besar Gu Abadi, bahkan membangun rumah Gu Abadi yang baru. Mereka dengan gila-gilaan memindahkan poin sumber daya kita sekarang, niat mereka jelas sekali. Jadi, bisakah pengadilan surgawi menjual beberapa Gu Abadi kepada kita? Wan Hao Guang juga menatap kedua abadi pengadilan surgawi dengan mata berbinar. Zhou Xiongxin mencibir dalam hati, berangan-angan. Gu Abadi itu unik, Gu Abadi yang tersedia hampir tidak cukup untuk kita gunakan, bagaimana kita bisa menjualnya? Namun, di permukaan, dia tersenyum, kita tidak bisa menjual Gu Abadi, tetapi kita bisa meminjamkannya. Di sisi lain, kita bisa mempertimbangkan untuk bertransaksi jurus pembunuh abadi dan resep Gu Abadi. Zhou Xiongxin kemudian memberikan sebuah kutipan yang langsung membuat ekspresi Wan Xiao dan Wan Hao Guang menjadi tidak sedap dipandang. Harga pengadilan surgawi tinggi, dompet klan Wan akan berdarah jika mereka ingin mencapai harga itu. Kebenaran pengadilan surgawi ada harganya. Zhou Xiongxin tiba-tiba berkata dengan suara rendah, sebenarnya, pengadilan surgawi akan memberikan dukungan finansial yang pasti akan memuaskan klanmu. Oh, kami ingin mendengar detailnya. Laut Timur, Fang Yuan sedang berkomunikasi dengan Dewa Surgawi Baizu. Baizu, kamu jelas-jelas mengolah jalur perbudakan, mengapa kamu memintaku untuk memurnikan Gu jalur darah? Fang Yuan sengaja bertanya. Jauh di dataran utara, Dewa Surgawi Baizu tersenyum pahit.
Dia bergumam dalam hati, kau pikir aku mau melakukan ini. Namun dia tidak punya pilihan. Untuk transaksi Gu Abadi Jalur Darah, Dewa Matahari Raksasa memanggil Dewa Langit Bai Zu secara pribadi untuk menjadikannya perantara transaksi. Bagaimana mungkin Dewa Langit Bai Zu menolak? Dia hanyalah Dewa Gu peringkat 8 yang lemah, dan klannya berdiri di dataran utara. Dia tidak punya pilihan selain menyetujui perintah Dewa Matahari Raksasa. Seperti kata pepatah, orang harus rendah hati saat mereka berada di posisi yang lebih rendah. Dewa Langit Bai Zu tentu saja membenci Dewa Matahari Raksasa, pada saat yang sama, dia juga membenci Fang Yuan. Pidato Fang Yuan sebagai cinta agung mengguncang seluruh dunia. Dia mempublikasikan hubungannya dengan Dewa Gu dan pasukan dari 5 wilayah, di antara mereka, transaksi dengan Dewa Langit Bai Zu sepenuhnya dibuat-buat. Saat itu, Dewa Langit Bai Zu sangat ketakutan sehingga dia bahkan membakar tusuk satenya. Fang Yuan ingin menggunakan ini untuk menghasut dan menyelidiki tanggapan Dewa Matahari Raksasa. Cita-cita Giant Sun Immortal Venerable adalah monarki turun-temurun. Dewa Langit Bai Zu bukanlah keturunannya, suku Bai Zu juga dikucilkan dan ditekan oleh suku Huang Jin. Ini adalah rencana hasutan Fang Yuan, mungkinkah itu bisa membuat suku Huang Jin bersekutu dan memusnahkan suku Bai Zu? Tentu saja, kemungkinannya kecil, dunia tidak kekurangan orang pintar. Namun, rencana Fang Yuan sangat murah, hanya butuh beberapa kata. Dan bagaimana dia tahu jika dia tidak mencoba? Jadi, seorang Dewa Surgawi Gu peringkat 8 Bai Zu harus hidup dalam ketakutan dan kecemasan, takut pada Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa yang mengganggunya. Pada akhirnya, Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa benar-benar mengganggunya, memberinya misi. Sikap Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa jelas, bukankah Anda, Dewa Surgawi Bai Zu, dekat dengan Fang Yuan? Kalau begitu, jadilah perantara saya dan bertransaksilah dengan Dewa Gu Jalur Darah. Gunakan tindakan dan hasil Anda untuk membuktikan ketulusan Anda kepada saya, surga panjang umur, dan seluruh jalur lurus dataran utara. Dewa Surgawi Bai Zu merasa dirugikan. Kapan dia memiliki hubungan dekat dengan Fang Yuan? Jelas cudu yang terkait dengan Fang Yuan. Apa hubungannya dengan dia, Dewa Surgawi Bai Zu? Dia bahkan pernah melawan Fang Yuan sebelumnya. Dia ingin membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa tidak membicarakan hal ini, dan hanya ingin dia menerima tugas itu. Faktanya, dari sudut pandang Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa, hanya ada sedikit orang yang dapat mengambil tugas ini. Longevity Heaven dan Gu Immortals dari suku Huang Jin tidak mungkin ada karena mereka mewakili Giant Sun Immortal Venerable. Namun, Heavenly Lord Bai Zu dan Chu Du berbeda. Lord Fang Yuan, Anda adalah Great Love Immortal Venerable, mengapa Anda perlu mengolok-olok karakter kecil seperti saya? Heavenly Lord Bai Zu menempatkan dirinya pada posisi yang rendah, bagaimana mungkin seorang pahlawan bijak seperti Anda tidak mengetahui situasi saya? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Gu Immortal Jalur Darah apa yang Anda inginkan? Bab 2252, Gu Pemurnian Tingkat Lanjut 9. Giant Sun Immortal Venerable telah memberi instruksi kepada Dewa Langit Bai Zu, jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan semua Gu Abadi Jalur Darah Fang Yuan. Namun, Dewa Langit Bai Zu tentu saja tidak dapat mengatakannya sekarang, jadi dia menyebutkan 10 Gu Abadi. Fang Yuan mencibir ketika dia menerima pesan itu. Di antara Gu Abadi ini, ada Bloodline, Blood Asset, Blood Skull, dan Blood Key. Fang Yuan memiliki Gu garis keturunan. Gu Abadi ini adalah milik klan Wu. Dulu ketika Fang Yuan menyamar sebagai Wu Yihai, klan Wu bahkan telah menggunakan Gu garis keturunan ini untuk menguji Fang Yuan. Kemudian, Fang Yuan menipu mereka dan menjadi pemiliknya. Tidak sulit bagi Giant Sun Immortal Venerable untuk mengetahui informasi ini. Fang Yuan juga memiliki Gu Abadi Aset Darah. Ini adalah Gu unik yang diciptakan oleh roh Tanah Langya dengan menggabungkan beberapa resep Gu Jalur Darah yang dibelinya di surga harta karun kuning. Fang Yuan dengan lancar mendapatkannya dari Sekte Langya. Saat ini, Gu Abadi Aset Darah telah dinaikkan dari peringkat 6 ke peringkat 8. Itu adalah salah satu inti Gu Abadi dari Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool, sebagai salah satu dari 4 elemen, itu sangat penting. Gu Abadi Tengkorak Darah juga bersama Fang Yuan. Fang Yuan awalnya memiliki Gu Fana Tengkorak Darah peringkat 4, dan dia pernah menggunakannya untuk meningkatkan bakatnya.
Tetapi harga untuk menggunakan Gu Fana Tengkorak Darah sangat tinggi, Master Gu harus membunuh cukup banyak kerabat yang berhubungan dengan darah untuk meningkatkan bakat mereka. Di Gunung Qingmao, Fang Yuan membantai hampir seluruh desa Gu Yue untuk meningkatkan bakatnya. Pada level Gu Abadi, harga untuk menggunakan Gu Tengkorak Darah untuk meningkatkan bakat meningkat pesat. Bagi Gu Abadi yang bertindak sendiri, Gu Tengkorak Darah tidak banyak berguna. Tetapi bagi suatu kekuatan, Gu Tengkorak Darah sangat penting. Fang Yuan tidak dapat memperoleh manfaat dari Gu Tengkorak Darah, tetapi yang lain bisa. Kenangan dari 500 tahun kehidupan sebelumnya memberitahunya bahwa warisan sejati Gu Abadi Tengkorak Darah hancur karena perubahan di dunia. Jadi, sebelum pertempuran di Crazy Demon Cave, ketika dia membantu banyak Gu Immortal menjalani kenaikan abadi, dia menggunakan inspirasi alami untuk meminta resep Gu Immortal Tengkorak Darah yang cukup utuh. Bersama dengan deduksinya, dia menciptakan resep Gu Immortal Tengkorak Darah. Fang Yuan dengan mudah memurnikan Gu Immortal Tengkorak Darah dengan resep Gu Immortal ini. Seperti yang dia duga, efek Blood Skull Immortal Gu masih untuk meningkatkan bakat. Karena itu adalah Immortal Gu, itu efektif pada Gu Immortal. Cacatnya masih persyaratan yang sama untuk membunuh kerabat yang berhubungan dengan darah. Semakin tinggi level kultivasi Gu Immortal, semakin banyak orang yang perlu mereka bunuh, mereka bahkan harus membunuh kerabat Gu Immortal. Adapun Blood Ki Immortal Gu, itu juga ada di tangan Fang Yuan. Demon Immortal Qi Jue memperoleh warisan sejati Blood Ki Immortal Gu, dan telah bertransaksi resep Immortal Gu dengan Fang Yuan. Setelah Demon Immortal Qi Jue meninggal, Fang Yuan menyempurnakannya. Saat ini, itu hanya di peringkat 6. Selain itu, Fang Yuan juga memiliki Immortal Gu jalur darah lainnya. Misalnya, Blood Crash Gu dan Blood Out Gu. Kedua Immortal Gu jalur darah ini diciptakan oleh iblis abadi jalur darah Laut Timur Ding Yan dan Ding Qi. Yang satu digunakan untuk penyelidikan, dan yang lainnya dapat mencapai efek jalur informasi. Fang Yuan tidak memperoleh kedua resep Immortal Gu ini dari Ding Yan dan Ding Qi, tetapi dia tahu kedua Immortal Gu ini telah dihancurkan. Dengan menggunakan inspirasi alami, dia meminta resep Gu abadi yang lengkap, dan menambahkan deduksinya sendiri, dia menyempurnakannya. Aku akan jujur padamu, Baizu. Aku punya banyak Gu abadi jalur darah. Kata Fang Yuan. Dewa Surgawi Baizu segera memuji, Dewa Fang Yuan sangat siap dan berpandangan jauh ke depan. Sebagai seorang yang terhormat di jalur pemurnian, Anda adalah ahli nomor 1 di jalur pemurnian dalam sejarah. Saya sangat mengaguminya. Fang Yuan terkekeh, jika Anda ingin memperdagangkan Gu abadi, maka tukarkan dengan metode ekstraksi domain primordial. Sebelum Dewa Surgawi Baizu mencari Fang Yuan, dia diberi instruksi oleh Giant Sun Immortal Venerable. Saat itu, Giant Sun Immortal Venerable memberitahunya tentang metode ekstraksi domain primordial. Dalam benak Giant Sun Immortal Venerable, Fang Yuan menginginkan metode untuk mengambil kembali domain primordial. Ini cukup jelas, lihat saja harta karun surga kuning, bagian Fang Yuan dari domain primordial masih tersimpan di sana. Fang Yuan belum mengambilnya bahkan sekarang, dapat dinilai bahwa dia tidak punya cara untuk mengekstraknya. Jadi, metode ini adalah alat tawar-menawar terbesar untuk membeli Gu abadi jalur darah dan dapat dimanfaatkan. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan segera menyebutkan metode untuk mengambil domain primordial. Giant Sun Immortal Venerable menebak dengan benar. Dewa Surgawi Baizu bersemangat dalam hati, rasa gentarnya juga menghilang sebagian besar. Dia sengaja tetap diam beberapa saat sebelum menjawab, metode ekstraksi domain primordial. Dewa Surgawi Baizu berpura-pura berada dalam posisi yang sulit. Fang Yuan mendengus dingin, jangan coba-coba trik apapun, karena kau telah dikirim oleh Giant Sun Immortal Venerable, bukankah dia yang mengajarimu? Pikiran Dewa Langit Baizu terguncang saat dia dengan cepat mengoreksi sikapnya, Dewa Fang Yuan bijaksana dan perkasa, mohon maafkan kelancanganku. Fang Yuan mengangguk ringan, kalau begitu gunakan metode ekstraksi domain primordial untuk membeli satu Gu Immortal jalur darah. Apa? Dewa Langit Baizu terguncang, Fang Yuan begitu tidak masuk akal dan serakah sehingga dia bahkan tidak berani mempercayai kata-kata itu. Dewa Fang Yuan, menurutku metode ekstraksi domain primordial sangat berharga dan pasti dapat ditukar. Dengan 10 Gu Immortal jalur darah. Dewa Langit Baizu berkata dengan cepat. Fang Yuan mencibir, hehe, kau benar-benar sangat tidak masuk akal dan serakah,
apakah kau tidak punya malu? Dewa Langit Baizu, Fang Yuan sama sekali tidak membutuhkan metode ekstraksi domain primordial, dia hanya menggoda Dewa Langit Baizu sambil menyempurnakan Gu penyempurnaan tingkat lanjut. Di dalam celah abadi yang berdaulat, puluhan sungai panjang mengalir di langit. Setiap sungai dipenuhi dengan semua jenis bahan abadi. Aliran sungai kadang-kadang bertemu, dan kadang-kadang terpisah. Untuk memurnikan Gu pemurnian tingkat lanjut tingkat 9, Fang Yuan terutama menggunakan teknik pemurnian air. Gu abadi pemurnian air tingkat 8, salah satu Gu abadi inti dari kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen, telah diaktifkan sejak awal pemurnian. Dewa Surgawi Baizu tersadar dan mulai menaikkan harga. Dewa Fang Yuan, Anda jelas mengetahui ketulusan saya. Anda juga tahu bahwa metode ekstraksi domain primordial sangat langka. Metode ekstraksi domain primordial ini berharga bagi Anda, dan itulah yang paling Anda butuhkan saat ini. Hanya 10 Gu abadi jalur darah tidak penting bagi Anda. Anda adalah seorang yang terhormat di jalur pemurnian, bukankah mudah untuk memurnikan Gu abadi apapun untuk Anda? Fang Yuan mencibir, sikapnya berubah dingin dengan cepat. Saat itu, saya bertransaksi domain primordial dengan Dewa Matahari Raksasa, bukankah seharusnya dia juga menyerahkan metode ekstraksi domain primordial? Sekarang, saya bahkan tidak bisa mengeluarkannya, saya belum menyelesaikan akun dengannya, tetapi dia benar-benar cukup tidak tahu malu untuk menjual benda ini. Mungkinkah aku, seorang yang sangat dihormati di jalur pemurnian agung, tidak dapat menyimpulkan jurus pamungkas jalur pemurnian tingkat 9 untuk menangani domain primordial sebagai material abadi dan mengekstraknya? Dewa Surgawi Baizu dengan cepat berkata, Tuan Fang Yuan, mohon redam amarahmu. Diamlah. Fang Yuan melanjutkan, katakan ini pada Giant Sun, aku bergegas memurnikan Gu abadi jalur darah untuk sengaja mempersulitnya. Dia ingin berkultivasi ganda jalur darah. Hehe, aku akan terus memurnikan lebih banyak Gu abadi jalur darah di depannya. Kecuali dia menyerahkan metode ekstraksi domain primordial kepadaku dan menunjukkan ketulusannya. Dewa Surgawi Baizu tidak berani berbicara lagi. Dia menghela napas dan menghubungi Giant Sun Immortal Venerable. Setelah Giant Sun Immortal Venerable mengetahui kejadian itu, dia langsung memarahi, anak itu Fang Yuan benar-benar sombong, benar-benar berani mengancamku. Dewa Surgawi Baizu, kau juga sampah, menunjukkan sikap pengecut seperti itu. Tidakkah kau tahu bahwa kau sedang bernegosiasi dengan Fang Yuan sebagai wakilku? Dewa Surgawi Baizu hanya bisa berkata, Tuan Giant Sun, itu salahku. Aku bukan dari garis keturunan Huang Jin dan kemampuanku sedikit. Baiklah, Giant Sun Immortal Venerable menyela, itu karena kau bukan dari garis keturunan Huang Jin dan memiliki kemampuan yang minim, maka aku memberikan kesempatan ini kepadamu untuk menempa dirimu dan meningkatkan kemampuanmu. Dewa Langit Baizu, Giant Sun Immortal Venerable melanjutkan, teruslah bernegosiasi dengan Fang Yuan, metode ekstraksi domain primordial, aku tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Beritahu Fang Yuan bahwa dalam kontes 3 orang yang terhormat, kemajuannya adalah yang paling lambat dan dia memiliki esensi abadi yang paling sedikit. Beritahu dia untuk menilai situasinya, bekerja sama denganku akan memberinya manfaat besar dan mengisi kekosongan. Orang bijak seharusnya menyadari situasi mereka. Dewa Langit Baizu bertanya, jika begitu, Dewa Matahari Raksasa, berapa banyak Gu abadi jalur darah yang harus aku tukarkan dengan metode ekstraksi domain primordial? Giant Sun Immortal Venerable terdiam beberapa saat. Mendengar kata-kata Dewa Langit Baizu, rencana Fang Yuan adalah menggunakan fondasi jalur penyempurnaan yang terhormat untuk menyimpulkan jurus pamungkas peringkat 9 untuk mengekstrak domain primordial. Meskipun metode ini memakan waktu, itu memang metode yang layak. Setelah itu, metode ekstraksi domain primordial tidak dapat dihargai terlalu tinggi. Namun mengenai harga, menurut pendapat Giant Sun Immortal Venerable, semakin tinggi semakin baik. Pada akhirnya, dia menegur Dewa Surgawi Baizu, itu akan tergantung pada usahamu untuk melihat berapa banyak Gu abadi jalur darah yang dapat kamu tukarkan, dan itu akan menunjukkan ketulusanmu kepada surga panjang umur. Pergilah, aku sedang memperhatikan penampilanmu. Dewa Surgawi Baizu merasa terkekang di bawah tekanan yang sangat besar. Dia menghubungi Fang Yuan sekali lagi. Di dalam celah abadi yang berdaulat, beberapa masalah muncul dalam penanganan bahan abadi jalur penyempurnaan. Fang Yuan dengan hati-hati memisahkan sungai-sungai, sambil membuang beberapa di antaranya.
Dewa Langit Bai Zhu berkata sambil tersenyum, Dewa Fang Yuan, sungguh tidak ada cara untuk menawarkan metode ekstraksi domain primordial sebagai hadiah. Namun karena Anda merasa 10 gua abadi jalur darah terlalu banyak, bagaimana kalau 8? Fang Yuan tidak berminat untuk berbicara dengan Dewa Langit Bai Zhu, ia langsung menegur, Junior Bai Zhu, bagaimana mungkin aku, seorang yang sangat terhormat, menawarimu? Kau pikir aku pedagang manusia? Dewa Langit Bai Zhu mengumpat dalam hati, sambil langsung berkata, aku tidak akan berani. Fang Yuan melanjutkan, mari kita kesampingkan masalah metode ekstraksi domain primordial. Karena kau ingin membeli gua abadi jalur darah, tawarkan lebih banyak domain primordial. Ini, Dewa Langit Bai Zhu ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Fang Yuan, apa yang kau berdiri dengan linglung? Bisakah kau memutuskannya? Mengapa kau tidak kembali untuk meminta instruksi? Kemarahan Dewa Langit Bai Zhu membumbung tinggi. Ia, seorang Dewa Abadi peringkat 8 yang perkasa, telah berubah menjadi seorang utusan. Dan pihak yang berkomunikasi kebetulan adalah para bangsawan, dia tidak mampu menyinggung mereka. Dia hanya bisa menelan keluhan ini dan mencari Giant Sun Immortal Venerable lagi. Ini memang Fang Yuan, seorang pria dengan keserakahan tak terbatas. Giant Sun Immortal Venerable tertawa. Dia memiliki banyak domain primordial. Domain primordial tidak memiliki nilai baginya, lagi pula, dia tidak memiliki tubuh abadi yang berdaulat. Saat ini, sudah menjadi batas Giant Sun Immortal Venerable untuk mengolah jalur keberuntungan dan jalur darah. Tetapi Giant Sun Immortal Venerable dapat menggunakan domain primordial untuk mengolah bawahannya. Bukan tidak mungkin untuk bertransaksi dengan Fang Yuan. Giant Sun Immortal Venerable merenung sejenak sebelum memberitahu Dewa Surgawi Bai Zhu tentang keputusan ini. Dewa Surgawi Bai Zhu menghubungi Fang Yuan sekali lagi. Tuan Fang Yuan, Tuan. Dia mencoba menghubungi berkali-kali, tetapi Fang Yuan mengabaikannya begitu saja. Dewa Surgawi Bai Zhu, pada saat ini, di dalam celah abadi yang berdaulat, puluhan sungai telah bergabung, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah gua penyempurnaan tingkat lanjut yang sama sekali baru muncul dari sungai yang luas. Penyempurnaan tingkat lanjut telah mencapai peringkat 9 bab 2253, kekhawatiran internal, ancaman eksternal. Gua penyempurnaan tingkat lanjut peringkat 9. Fang Yuan memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa penampilannya tidak jauh berbeda dari versi peringkat 8 sebelumnya. Namun, itu telah mengalami perubahan kualitatif. Ini adalah gua abadi peringkat 9 kedua Fang Yuan, itu akan memberikan bantuan besar bagi Fang Yuan. Kolam penyesalan darah persegi 4 elemen juga akan naik menjadi rumah gua abadi peringkat 9 karena ini. Rumah gua abadi peringkat 9. Rumah gua abadi seperti itu sedikit bahkan dalam seluruh sejarah umat manusia. Menara pengawas surga pengadilan surgawi adalah rumah gua yang paling terkenal. Sayangnya, dengan hancurnya gua takdir peringkat 9, itu tidak dapat dibangun lagi. Begitu aku selesai dengan modifikasi, gua penyempurnaan tingkat lanjut peringkat 9 dapat ditempatkan di kolam penyesalan darah persegi 4 elemen sekali lagi, dengan demikian memungkinkan rumah gua abadi ini juga mengalami perubahan kualitatif. Jika ada daftar peringkat untuk rumah gua abadi, itu pasti akan berada di tempat pertama. Fang Yuan mengevaluasi dalam benaknya. Jika sebelumnya, Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool mungkin berada pada peringkat yang sama dengan Divine Emperor City, tetapi selama itu menjadi peringkat 9 sejati, itu akan menekan Divine Emperor City secara stabil. Bagaimanapun, Divine Emperor City tidak memiliki Immortal Gua peringkat 9. Tentu saja, Fang Yuan perlu memodifikasi Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool sebelumnya, agar sesuai untuk Immortal Gua penyempurnaan tingkat lanjut peringkat 9. Fang Yuan adalah seorang yang dimuliakan dalam jalur penyempurnaan, seorang Grandmaster tertinggi dalam jalur penyempurnaan, tidak sulit baginya untuk memodifikasi ini. Fang Yuan menyingkirkan Immortal Gua penyempurnaan tingkat lanjut dan memeriksa dirinya sendiri. Seperti yang dia duga, karena Immortal Gua peringkat 9 kedua, tanda dao jalur surga seperti jaring ikan yang ditinggalkan padanya oleh jurus pembunuh yang mengaburkan rahasia surgawi dikeluarkan hampir 2 kali lipat kecepatan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa gua penyempurnaan tingkat lanjut peringkat 9 akan memberikan bantuan yang sangat besar bagi Fang Yuan. Itu memiliki signifikansi yang sangat besar karena dapat memengaruhi banyak hal selanjutnya.
Akan jauh lebih mudah bagi Fang Yuan untuk menaikkan peringkat Immortal Gu peringkat 8 lainnya mulai sekarang. Untungnya, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable telah menghabiskan banyak esensi abadi. Mereka juga perlu menggunakan esensi abadi yang tersisa untuk menyempurnakan tanda Dao alami. Mereka tidak akan sering memeriksa seperti sebelumnya, ini akan sangat mengurangi tekanan pada rahasia surgawi yang tersembunyi. Fang Yuan menyadari bahwa rahasia surgawi yang tersembunyi sudah mencapai batasnya pada tahap ini. Jika Fang Yuan ingin memurnikan Gu abadi peringkat ke-39, rahasia surgawi yang tersembunyi mungkin membantunya menyembunyikannya selama tahap awal, tetapi tidak akan dapat terus menyembunyikannya pada tahap pertengahan akhir. Efek dari jurus pamungkas akan hilang sepenuhnya. Jadi, haruskah aku memurnikan atau tidak? Jika aku harus memurnikan Gu abadi peringkat ke-39, yang mana yang harus aku murnikan? Fang Yuan menenangkan diri dan menganalisis situasinya. Dia sekarang menghadapi masalah baik secara internal maupun eksternal. Masalah internal adalah ketidakstabilan bukaan abadi berdaulat. Karena tanda Dao yang tidak saling bertentangan, situasi abnormal terus terjadi, menyebabkan seluruh ekologi bukaan abadi menjadi tidak stabil. Karena kehilangan banyak bawahan dalam pertempuran di Gua Iblis Gila, hanya ada sedikit Gu abadi di bukaan abadi berdaulat, dan mereka hampir tidak dapat menstabilkan situasi. Kedua adalah malapetaka dan kesengsaraan. Bahkan yang terhormat perlu menjalani kesengsaraan. Di antara tiga orang terhormat, sangat sulit bagi Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable untuk mengubah aliran waktu dari Immortal Aperture. Mereka menggunakan metode jalur waktu karena tanda Dao yang saling bertentangan. Namun, Fang Yuan mempercepat aliran waktunya 2 kali saat menaikkan peringkat Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus. Untuk ini, klon jalur waktunya, fondasi jalur waktu He Chun Qiu hampir seluruhnya habis. Untuk beberapa waktu, Fang Yuan tidak akan dapat mengubah laju waktu Immortal Aperture berdaulat. Jika dia melakukannya lagi, itu akan menyebabkan serangkaian perubahan. Situasi abnormal akan meletus secara berkala dan membentuk kesengsaraan mengerikan yang akan menutupi seluruh Immortal Aperture berdaulat. Ini karena gerakan pembunuh jalur waktu yang dapat mengubah seluruh Immortal Aperture berdaulat harus memiliki peringkat yang sangat tinggi. Agar efektif, banyak tanda Dao jalur waktu harus diukir atau dimodifikasi. Perubahan mendadak pada tanda Dao jalur waktu ini akan menciptakan reaksi berantai di Immortal Aperture berdaulat, yang menyebabkan perubahan yang tidak terduga dan akhirnya menyebabkan kerugian besar. Jika kerugian terjadi, itu akan berdampak sangat besar padanya. Sebelumnya, Fang Yuan menggunakan lanskap seperti sebelumnya bersama dengan kolam esensi tahun sebagai metode pemulihan, tetapi sekarang tidak dapat digunakan. Karena air sungai waktu di kolam esensi tahun baru saja mengalir masuk. Esensi dari metode ini masih berupa tanda Dao jalur waktu. Situasi abnormal yang meletus karena tanda Dao jalur waktu yang tidak teratur akan membuat penggunaan tanda Dao jalur waktu manapun memperburuk situasi. Untuk mengurangi bahaya ini, setidaknya aku perlu membangun urat Dao jalur waktu. Masalah internal ketiga adalah makanan tubuh abadi berdaulat. Tubuh abadi berdaulat Fang Yuan diciptakan dari janin abadi berdaulat Gu. Ia perlu memakan lubang abadi berperingkat sama setiap interval waktu yang ditentukan. Kultivasi Fang Yuan sekarang adalah peringkat 9, jadi ia perlu melahap lubang abadi peringkat 9. Melihatnya dari titik ini, Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable adalah makanan Fang Yuan. Namun kesulitan dalam hal ini sangat besar. Tentu saja, Fang Yuan sudah siap. Ia bersekongkol melawan bumi surga yang dihidupkan kembali di Gua Setan Gila. Sebelum bumi surga mati, ia hanya berjarak sedikit dari peringkat 9. Mayatnya masih memiliki lubang abadi peringkat 8. Lubang abadi peringkat 8 ini berada di level kuasi peringkat 9. Selain itu, karena bumi surga mengolah jalur surga, lubang abadi ini menampilkan gaya yang unik. Ia benar-benar dapat terbentuk menjadi entitas independen yang sangat stabil. Secara normal, ketika seorang dewa Gu mati, lubang abadi mereka akan tidak stabil dan jatuh ke dunia, membuka pintu masuk lubang abadi mereka untuk menyerap sejumlah besar ki langit dan bumi, untuk membentuk tanah yang diberkati atau surga gua. Namun, bukaan abadi jalur surga tingkat 9 milik bumi surga itu istimewa, ia stabil. Jika di masa mendatang tidak ada harapan lagi, aku akan membelah jiwaku untuk menggunakan tubuh bumi surga untuk menciptakan klon jalur surga. Kemudian,
Biarkan klon ini mengalami kesengsaraan untuk menjadi seorang yang terhormat di jalur surga, lalu melahap bukaan abadi tingkat 9 miliknya. Mayat bumi surga adalah makanan masa depan Fang Yuan. Tentu saja, melakukan ini cukup boros. Jika memungkinkan, Fang Yuan lebih suka memiliki klon yang terhormat di jalur surga untuk membantunya. 3 masalah internal utama adalah bukaan abadi yang berdaulat, malapetaka dan kesengsaraan, dan makanan. Selain itu, Fang Yuan juga memiliki masalah eksternal. Masalah eksternal adalah para yang terhormat. Fang Yuan diam-diam telah menyempurnakan 2 Gu abadi tingkat 9, ini adalah keuntungan terbesarnya sekarang. Namun, para yang terhormat lainnya juga memiliki kelebihan. Giant Sun Immortal Venerable telah menyempurnakan tanda Dao terbanyak di antara ketiga yang terhormat. Di wilayahnya, ia dapat bertarung melawan 2 orang lainnya dan bahkan menang. Amplifikasi dari tanda Dao dunia luar terlalu besar. Dan meskipun Star Constellation Immortal Venerable berada di bawah Giant Sun Immortal Venerable dalam aspek ini, skala tanda Dao jalur kebijaksanaannya yang halus jelas melampaui Fang Yuan. Selain itu, Fang Yuan dapat menebak Star Constellation Immortal Venerable sedang memodifikasi gerakan mematikannya. Fang Yuan hampir tidak memiliki dasar dalam aspek ini. Dia memiliki 2 Gu abadi peringkat 9 yang baru disempurnakan, tetapi dia tidak memiliki jurus pamungkas yang dapat digunakan bersama mereka. Keahlian Fang Yuan sendiri dalam menyimpulkan jurus pamungkas jauh di bawah Yang Mulia abadi konstelasi bintang. Jika ketiga Yang Mulia bertarung sekarang, 2 Gu abadi peringkat 9 milik Fang Yuan tidak dapat memberikan bantuan langsung. Ada hal lain dari kedua Yang Mulia yang membuat Fang Yuan iri. Yang Mulia abadi matahari raksasa memiliki surga panjang umur, sementara Yang Mulia abadi konstelasi bintang memiliki pengadilan surgawi. Kedua Yang Mulia memiliki markas mereka sendiri, selama mereka bersembunyi di dalamnya, mereka akan menerima amplifikasi besar dan menunjukkan kekuatan seorang penguasa Dao. Bahkan jika kedua Yang Mulia lainnya bersekutu dengan tulus, mereka tidak akan punya pilihan. Ini memberi mereka masing-masing benteng yang tidak dapat ditembus. Bahkan jika situasinya hancur berantakan, selama mereka memiliki markas, mereka akan memiliki pijakan dan harapan untuk melakukan serangan balik. Namun, Fang Yuan tidak memilikinya. Apertur abadi yang berdaulat tidak stabil, bagaimana mungkin dia berani menggunakannya sebagai medan perang? Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan 2 orang terhormat lainnya dalam aspek ini. Bagaimanapun, kedua orang terhormat itu memiliki akumulasi dari kehidupan masa lalu mereka, sementara Fang Yuan bahkan bukan seorang Gu abadi peringkat 8 dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Alasan utamanya adalah karena dalam 500 tahun sebelumnya Fang Yuan, Gu takdir masih ada. Kehendak surga telah mengaturnya, dan para terhormat memiliki pengaturan mereka sendiri. Fang Yuan tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Jadi, begitu Fang Yuan kalah, dia tidak akan memiliki tempat untuk berlindung. Fang Yuan berpikir lama, tetapi tidak dapat mengambil keputusan. Ada keputusan yang sulit di depannya. Dia dapat memilih untuk memurnikan atau tidak, keduanya akan berdampak besar pada tindakan selanjutnya. Misalnya, jika dia memurnikan Gu abadi peringkat 9 yang dapat digunakan langsung dalam pertarungan, Fang Yuan mungkin akan bergerak untuk menekan para terhormat lainnya, mengonsumsi esensi abadi mereka dan memperbesar keuntungan esensi abadinya. Jika dia tidak memurnikannya, rahasia surgawi yang tersembunyi masih dapat bertahan untuk beberapa waktu. Dengan menggunakan kesempatan ini, Fang Yuan secara diam-diam dapat mengumpulkan lebih banyak keuntungan. Itu tergantung pada pilihan Fang Yuan. Saya tidak punya cukup informasi. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Tidak seperti pertempuran yang telah berakhir di Crazy Demon Cave, para bangsawan punya waktu untuk berkembang sekarang. Kartu truf dan metode mereka telah berubah. Dengan situasi yang tidak jelas, tidak mudah untuk membuat keputusan. Keuntungan lain dari memilih konfrontasi langsung adalah bahwa informasi dapat diperoleh dengan paksa. Namun, Fang Yuan merasa rencana untuk menekan 2 orang terhormat pada saat yang sama agak tidak dapat diandalkan. Mereka memiliki wilayah mereka sendiri, dan jika kedua orang terhormat itu dipaksa untuk bergandengan tangan, dapatkah Fang Yuan mengatasinya? Seiring dengan berlanjutnya pertarungan 3 orang terhormat, pentingnya informasi menjadi semakin menonjol. Namun, Fang Yuan tidak terspesialisasi dalam aspek ini. Jalur informasi paling terspesialisasi dalam pengumpulan informasi, dan Fang Yuan tidak pernah memiliki prestasi penting dalam jalur informasi.
Ini tidak berarti bahwa ia tidak memiliki kemajuan apapun dalam jalur informasi. Meskipun Li Xiaobai telah dipercayakan dengan harapan jalur informasi saat itu, ia hanyalah bidak catur yang menganggur sekarang. Fondasi Fang Yuan saat ini masih efektif dalam mengumpulkan informasi tentang Dewa Gu biasa atau kekuatan super. Namun, pencapaiannya dalam jalur informasi tidak pernah mengejar perkembangannya. Sekarang setelah ia berhadapan dengan dua orang terhormat, aspek ini tampak cukup lemah. Dewa Matahari Raksasa yang mulia memeriksanya, Dewa Konstelasi Bintang yang mulia menyimpulkannya, tetapi Fang Yuan tidak memiliki cara untuk melakukan serangan balik. Tepat saat Fang Yuan sedang merenung dalam-dalam, situasi di Gurun Barat berubah dengan cepat. Wan Xiao, Wan Zihong, Sun Wang, serta Wan Zihong, Zhou Xiongxin dan yang lainnya tiba di Tanah Suci markas besar klan Xiao. Aku sudah tahu tujuan kedatanganmu. Klan Fang telah menjadi gila dan jatuh ke jalan setan. Mereka adalah aib jalan lurus Gurun Barat. Klan Xiaoku bersedia membantu klan Wan untuk memulihkan wilayahmu yang hilang. Xiao Yehu menyatakan pendirian klan Xiao dengan jelas. Kelompok klan Wan membentuk aliansi dengan klan Xiao dengan lancar. Setelah berdiskusi, klan Wan bersedia menyerahkan poin sumber daya seperti oasis visualisasi, pulau terbang parfum, dan kolam tanah hitam kuning. Klan Xiao akan mengirim Xiao Yehu dan beberapa ahli klan Xiao lainnya. Pada saat yang sama, pengadilan surgawi mendukung mereka dengan batu esensi abadi. Selain itu, pengadilan surgawi menjamin bahwa jika Yang Mulia Iblis Pemurni Surga bergerak, Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang pasti akan muncul untuk menghalanginya dan melindungi pasukan jalan lurus Gurun Barat. Dengan partisipasi aktif Zhou Xiongxin dan Wan Zihong, aliansi jalan lurus melawan klan Fang terbentuk dengan cepat. Bab 2254, Aku Ingin Tidur. Di dalam celah abadi yang berdaulat, Gurun Barat Mini, ekspresi abadi Putri Duyung Yuzi pucat, dia terengah-engah sambil melihat terowongan pasir terbang di depannya. Akhirnya disiapkan, Yuzi bergumam. Dewa Gu Manusia Batu Si Sanbai berterima kasih padanya, Yuzi, kamu ahli dalam jalur air, menyiapkan titik sumber daya jalur bumi semacam ini benar-benar sulit bagimu. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendiri. Manusia batu paling ahli dalam jalur bumi. Ini adalah bakat ras mereka. Awalnya, si Sanbai dan si Guwabi telah sepakat untuk menyelesaikan misi menyiapkan titik sumber daya jalur bumi. Namun belum lama ini, Fang Yuan tiba-tiba mengirim perintah dan mengirim beberapa Dewa Gu Manusia Batu keluar dari celah abadi yang berdaulat. Si Sanbai tidak punya pilihan lain selain menunggu yang lain untuk bekerja sama dengannya. Pada akhirnya, dia bekerja sama dengan Yuzi. Meskipun Yuzi ahli dalam jalur air, dia adalah Dewa Gu peringkat 7. Dengan si Sanbai sebagai pemimpin dan Yuzi sebagai pendukung, keduanya bekerja sama dan menghabiskan waktu hampir 10 hari untuk menyiapkan titik sumber daya ini, menyelesaikan misi. Melihat si Sanbai mengungkapkan rasa terima kasihnya, Yuzi memberikan jawaban yang rendah hati dengan sikap sopan. Sebenarnya, dia punya rencananya sendiri. Titik sumber daya seperti terowongan pasir terbang dapat digunakan sebagai simpul urat bumi. Klon Tuan Fang Yuan akan datang sendiri untuk menyiapkan formasi abadi di titik sumber daya ini untuk mengubahnya menjadi salah satu simpul urat bumi. Ini adalah kesempatan bagiku untuk bertemu Tuan Fang Yuan. Ketika Yuzi melihat tubuh utama Fang Yuan, tekadnya telah goyah. Namun, dia telah melupakannya selama periode waktu ini. Dia tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk membangun hubungan dengan tubuh utama Fang Yuan, jadi perhatiannya tertuju pada klon Fang Yuan. Selama dia dapat terhubung dengan Fang Yuan, menjadi salah satu tunangannya, status ras Duyung akan segera stabil dan tak tergoyahkan. Selain itu, dengan hubungan ini, ras Duyung akan memperoleh perlindungan yang kuat untuk perkembangan mereka. Karena dia punya rencana ini, Yuzi mengambil misi ini dan datang untuk bekerja sama dengan si Sanbai. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di cakrawala. Tuan Wu Shuai ada di sini. Si Sanbai menunjukkan ekspresi hormat. Dia ada di sini. Wu Shuai adalah klon manusia naga Fang Yuan. Detak jantung Yuzi bertambah cepat saat dia menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Terserah padanya untuk berjuang demi masa depan ras manusia Duyung. Yuzi segera memeriksa penampilannya. Kali ini, dia mengenakan kalung mutiara langka dan berharga yang terus-menerus mengeluarkan aroma angin laut yang samar. Jubahnya yang rumit memperlihatkan sosoknya yang memikat,
dan sisik ikan yang cerah memancarkan perasaan tidak bernoda. Yu Zi mengangguk puas dalam hati dan menyemangati dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan tersenyum tipis di wajahnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi yang memikat. Si Sanbai tercengang, segera memahami rencana Putri Duyung Abadi itu. Ketika Wu Shuai tiba di atas terowongan pasir terbang, Yu Zi berkata dengan lembut, "Salam untuk Tuan Wu Shuai." Suara ini membuat si Sanbai merasa merinding. Dia juga dengan cepat memberi salam. Wu Shuai melirik mereka dan mengangguk ringan sebelum mengaktifkan gerakan pembunuh investigasi untuk memeriksa terowongan pasir terbang dengan hati-hati. Setelah 3 putaran pemeriksaan, Wu Shuai berkata dengan puas, "Tidak buruk, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyiapkan terowongan pasir terbang ini." Setelah berkata demikian, Wu Shuai mulai mengendalikan Gu Abadi, Gu Fana, dan banyak material abadi saat dia mulai menyiapkan formasi abadi. Yu Zi dengan hati-hati mengamati Wu Shuai. Dia berotot dan tampan, dia memiliki hidung mancung dan bibir yang tegas. Dia tampak seperti pahlawan yang tak tertandingi. Pupil matanya berwarna kuning keemasan, dia memiliki sepasang tanduk spiral emas, terutama sisik naga emas murninya yang bersinar menyilaukan, itu sesuai dengan rasa keindahan estetika kaum duyung. Tuan Fang Yuan benar-benar memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Yu Zi mengagumi dalam hati. Keindahan tubuh utama Fang Yuan adalah semacam kejutan baginya, dia punya perasaan bahwa dia hanya bisa memuja dan mengaguminya, membuatnya merasa rendah diri. Sementara penampilan heroik Wu Shuai menggerakkan hatinya. Setelah beberapa jam, Wu Shuai selesai menyiapkan formasi abadi. Tuan Wu Shuai benar-benar memiliki metode yang luar biasa, Anda dapat menyiapkan formasi abadi dengan sedikit usaha. Yu Zi segera memuji. Wu Shuai tersenyum, "Saya belum bisa menarik kesimpulan, saya perlu melihat efek sebenarnya." Mundurlah dan jaga keselamatan Anda. Aktivasi pertama dari formasi yang baru dibangun agak berbahaya. Jika jurus pamungkas itu gagal, itu akan menyebabkan serangan balik. Formasi abadi itu akan hancur berantakan, dan tidak hanya akan menimbulkan serangan balik pada Gu Immortal, tetapi juga akan menyebabkan perubahan hebat di sekitarnya. Bagaimanapun juga, formasi itu berhubungan erat dengan sekitarnya. Terutama formasi besar di atas titik sumber daya seperti ini, begitu hancur berantakan, perubahan hebat karena tanda dao yang terkonsentrasi secara masif di titik sumber daya itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Itu bahkan lebih parah di lingkungan seperti celah abadi yang berdaulat. Ini berasal dari pengalaman. Sudah ada beberapa kegagalan dalam pengaturan formasi abadi, yang menyebabkan tanda dao menjadi kacau dan lingkungan sekitar berubah secara intens. Hilangnya poin sumber daya adalah masalah kecil, bahkan mengakibatkan situasi abnormal yang mengerikan. Wu Shuai mengaktifkan formasi dengan hati-hati. Bagaimanapun, dia mengolah jalur perbudakan. Alasan dia dapat mengatur formasi adalah karena dia berbagi tingkat pencapaian dengan tubuh utama. Jadi, jika ada kesalahan dalam formasi, akan sulit bagi Wu Shuai untuk mengatasinya dengan metodenya karena dia bukan Gu Immortal jalur formasi. Formasi abadi mulai aktif. Tidak ada yang tidak terduga terjadi untuk saat ini. Mata Wu Shuai cerah seperti obor tanpa tanda-tanda rileks. Setelah beberapa saat, Yu Zi akhirnya tidak tahan lagi, dia dengan berani mendekati Wu Shuai dan berkata dengan ekspresi hormat, "Tuan Wu Shuai, formasi abadi ini tampaknya tidak memiliki masalah." Wu Shuai tidak menatapnya, dia mengendus udara dan sedikit mengernyit, "Bau apa ini?" Yu Zi sangat gembira dan baru saja akan berkata dengan malu bahwa ini adalah aroma mutiaranya. Namun tepat pada saat ini, terjadi ledakan. Sejumlah besar kibau busuk menyembur keluar dari terowongan pasir terbang. Sekitar 10 li sekitarnya segera dipenuhi dengan bau busuk. Ekspresi Yu Zi pucat, dia hampir muntah. Aroma mutiaranya benar-benar tenggelam, terlebih lagi, kalung mutiara putih bersih itu diwarnai hitam. Wu Shuai tertawa keras, "Kamu tidak perlu khawatir, ini adalah kibau bumi." Metode pemindahan terowongan pasir terbang ini tidak cukup baik, jadi kibau busuk yang terkumpul ini terkumpul di dalam terowongan. Namun sekarang tidak apa-apa, formasi ini telah melepaskannya, tidak ada ancaman tersembunyi yang tersisa. "Selamat, Tuan Wu Shuai." Si Sanbai dengan cepat bersorak. Yu Zi juga memuji sambil menahan bau busuk, ini semua karena metode luar biasa Tuan Wu Shuai. Dia mendekatinya dengan berani sekali lagi, berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian Wu Shuai. Namun tepat pada saat ini,
bebatuan berpasir melesat keluar dari terowongan pasir yang berterbangan. Bebatuan berpasir ini dipenuhi dengan uap air, sehingga bau yang dikeluarkannya bahkan lebih buruk daripada kibau tanah. Gumpalan bebatuan berpasir terbang ke udara sebelum jatuh ke daerah sekitarnya dengan suara cipratan. Sama seperti buang air besar. Yuzi menatap bebatuan berpasir yang memenuhi langit, dia merasa putus asa. Dalam situasi ini, tidak peduli betapa cantiknya dia, Wu Shuai tidak akan tergerak. Setelah bebatuan berpasir jatuh beberapa saat, semuanya menjadi normal kembali. Sejumlah besar butiran pasir halus dan kering melesat keluar dari terowongan pasir terbang. Butiran pasir itu terbang hingga setinggi 100 kaki sebelum jatuh ke tanah seperti gerimis. Ini adalah pasir terbang, teksturnya lembut, dan merupakan material abadi. Meskipun hanya material abadi tingkat 6, butirannya ada dalam jumlah banyak. Di bawah pengaruh formasi tersebut, terowongan pasir terbang telah menjadi salah satu simpul urat bumi. Wu Shuai mengangguk puas dan berkata dengan nada gembira, sekarang, cincin kedua urat bumi telah selesai. Meskipun kita juga berada di cincin kedua sebelum pertempuran di Gua Setan Gila, simpul di cincin kedua itu jauh lebih sedikit daripada skala saat ini. Aku yakin dunia ini akan terus membaik. Yuzi menambahkan setuju. Wu Shuai meliriknya, lalu melirik si Sanbai sebelum terbang menjauh. Yuzi dan si Sanbai segera mengucapkan selamat tinggal padanya. Baru ketika Wu Shuai telah menghilang di cakrawala, Yuzi menarik kembali pandangannya dan mendesah dalam-dalam, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam. Si Sanbai tertawa dalam hati, dia tahu rencana Putri Duyung itu tetapi tidak meremehkannya. Para duyung telah tinggal di celah abadi yang berdaulat selama beberapa waktu sekarang, periode waktu ini tidak lama atau singkat. Para putri duyung abadi sangat teliti dalam tugas mereka, dan hampir semua dewa Gu mengenal mereka. Menurut pendapat si Sanbai, yang lemah bergantung pada yang kuat untuk bertahan hidup adalah rencana yang bijaksana. Dia tidak merasakan permusuhan apapun, lagi pula, semua manusia batu adalah laki-laki, mereka sama sekali tidak ikut dalam persaingan. Jadi, si Sanbai berpura-pura tidak tahu, aku akan terus menyiapkan titik sumber daya jalur bumi lainnya. Peri Yuzi, apakah kau bersedia untuk terus bekerja sama denganku? Si Sanbai tentu saja berharap memiliki Dewa Gu jalur bumi sebagai sekutu, tetapi tenaga kerja di celah abadi yang berdaulat benar-benar kekurangan saat ini. Yuzi telah bekerja dengannya, mereka memiliki tingkat kerja sama diam-diam tertentu. Yuzi menanyakan detailnya, sebelum menolak si Sanbai dengan sopan sambil menunjukkan ekspresi yang sulit. Titik sumber daya jalur bumi berikutnya tidak dapat diperlakukan sebagai simpul urat bumi, itu berarti Yuzi tidak dapat melihat klon Fang Yuan, jadi dia tidak punya insentif untuk melakukannya. Si Sanbai mengerti, menyarankan, dari apa yang kulihat, kamu harus beristirahat. Yuzi merasa agak aneh, sebuah pikiran muncul di benaknya, para dewa Gu di celah abadi yang berdaulat benar-benar beristirahat. Yuzi telah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia telah mengenali betapa gila kerja para dewa Gu di sini, mereka tidak tahu apa itu istirahat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata, istirahat, dari seorang dewa Gu di sini. Si Sanbai tertawa, ini pengalamanku sendiri. Papan misi tidak akan pernah kosong, sebenarnya, ada banyak misi, tetapi kami kekurangan tenaga. Sebagian besar waktu, kami mungkin tidak mahir dalam misi, tetapi kami tidak punya pilihan selain memaksakan diri untuk menyelesaikannya. Ini seperti saat kamu mengolah jalur air dan harus menggunakan lebih banyak upaya untuk menyiapkan titik sumber daya jalur bumi. Kamu bahkan tidak dapat menampilkan 20% kekuatanmu, yang akan terasa menyesakkan. Jadi, aku sarankan kamu mengambil beberapa misi yang memungkinkanmu menampilkan semua kekuatanmu. Dengan begitu, kamu dapat menenangkan pikiranmu. Yuzi mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tetapi dia batuk darah dalam benaknya, benar saja, yang disebut istirahat masih untuk melakukan misi. Para dewa Gu ini tampaknya tidak tahu apa itu istirahat sejati. Tidur, aku tidak tidur selama lebih dari 10 hari. Aku hanya tidur 5 kali sejak aku datang ke sini, dan setiap tidur kurang dari 4 jam. Aku benar-benar ingin tidur sampai aku bangun secara alami. Mengapa begitu banyak titik sumber daya jalur bumi mengalir masuk akhir-akhir ini? Aku sudah muak mengatur titik sumber daya ini sampai ingin muntah. Aku sangat berharap beberapa titik sumber daya jalur air datang berikutnya. Ketika dia memikirkan ini,
Yuzi hampir ingin menamparkan dirinya sendiri karena marah. Apa yang kamu pikirkan? Kamu masih menginginkan lebih banyak titik sumber daya. Kuharap tidak ada titik sumber daya sama sekali. Kuharap misinya lebih sedikit. Kuharap Dewa Gu lainnya menyelesaikannya sebagai gantinya. Biarkan aku tidur, aku hanya ingin tidur nyenyak. Bab 2255, Penjualan yang Menyakitkan. Gurun Barat, markas tanah yang diberkati klan Fang. Semua dewa abadi klan Fang hadir, ekspresi mereka pucat pasi. Suasana di aula diskusi begitu berat hingga terasa menyesakkan. Menurut informasi yang kami peroleh sebelumnya, klan Wan mengunjungi klan Qin, dan klan Qin telah mengirim Qin Lang untuk ikut serta dalam pertempuran. Qin Lang adalah seorang ahli terkenal di dunia dewa abadi Gurun Barat. Ia memiliki kultivasi tingkat 7 dan mengolah jalur ruang angkasa. Metode khasnya adalah sapuan pusaran. Sekali gerakan itu digunakan, gerakan itu dapat membersihkan area seluas 10.000 li. Itu berarti, aliansi yang dikumpulkan klan Wan dalam ekspedisi melawan klan Fang kita sudah termasuk klan Xiao, klan Qin, klan Sun, klan Xi, klan Gong, dan klan Tang. Perwakilan klan Sun adalah Sun Wang. Ia tidak memiliki kekuatan tempur yang tinggi tetapi sangat ahli dalam gerakan pembunuh investigasi. Klan Gong mengirim Gong Jiao Che, kalian semua tahu tentang prestasi pertempurannya. Gu Immortal klan Xi Kang, adalah ahli yang baru-baru ini terkenal, aspek pertahanannya sangat kuat. Gu Immortal klan Tang Lan Ke, adalah Gu Immortal jalur waktu. Selama ini, dia bertanggung jawab atas anak sungai klan Tang, Sungai Waktu. Meskipun dia tidak terkenal, karena dia diberi tugas penting oleh klan Tang, kekuatannya jelas luar biasa. Dukungan terkuat tetaplah klan Xiao. Klan Xiao mengirim Xiao Yehu. Benar sekali, orang ini memiliki pertemuan yang tidak disengaja ketika dia masih muda. Dia memperoleh warisan sejati Gu Immortal dan menerima rumah Gu Immortal yang rusak. Xiao Yehu mengandalkan ini untuk berkultivasi hingga dia menjadi Gu Immortal. Dia mendapat bantuan klan Xiao untuk memperbaiki rumah Gu Immortal dan mengubah namanya menjadi Xiao Yehu setelahnya. Menurut rumor, pot kamar Gu Immortal jalur gelapnya, sangat aneh dan ganas. Meskipun berukuran saku, pot itu dapat menyerap Gu Immortal dengan paksa. Jika Gu Immortal tidak dapat melarikan diri dan terperangkap dalam pot ini selama 1 malam, mereka akan menjadi tumpukan kencing dan tinja. Para abadi klan Fang merasakan tekanan besar yang membebani mereka saat mereka terus berdiskusi. Kekuatan Super Gurun Barat memiliki 14 klan, klan Lin, klan Xiao, klan Tian, klan Fang, klan Dong, klan Wan, klan Sun, klan Mo, klan Tang, klan Qin, klan Xi, klan Gong, klan Zuoqiu, dan klan Tuoba. Jika klan Yi yang misterius dan terpencil juga dihitung, jumlahnya akan menjadi 15 klan. Klan Fang hanyalah salah satunya. Tidak ada peringkat pasti mengenai kekuatan klan super. Western Desert tidak seperti Southern Border. Klan Wu di Southern Border adalah yang terkuat yang telah teruji dalam jangka waktu yang lama dan disetujui secara terbuka oleh para dewa abadi. Kekuatan-kekuatan super berasal dari banyak aspek, misalnya, dewa abadi, sumber daya, rumah dewa abadi, dan sebagainya. Dan aspek-aspek ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Dalam situasi yang sebenarnya, kekuatan super bersaing, bersekutu, atau saling bermusuhan melalui banyak cara. Dengan demikian, agak sulit untuk menentukan peringkat kekuatan super. Tentu saja, ada konsensus yang samar-samar. Misalnya, di dunia dewa abadi Western Desert, klan Xiao dan klan Tian biasanya dianggap tinggi oleh para dewa abadi, karena selama era damai masa lalu, keduanya memiliki bisnis terbesar. Mereka memiliki banyak dewa abadi dan bahkan memiliki dewa abadi peringkat 8 yang memimpin mereka. Kekuatan klan Fang sebenarnya cukup bagus. Klan Fang memiliki dewa abadi Fang Gong peringkat 8, memiliki 3 rumah dewa abadi, dan sekarang telah menambahkan rumah dewa abadi jalur bumi. Jika mereka memiliki istana kacang ilahi, klan Fang bisa segera menjadi kekuatan dominan di dunia Gu Immortal Gurun Barat. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Sekarang, klan Fang menghadapi aliansi kekuatan super lainnya. Klan super ini hanya perlu mengirim 1 atau 2 Gu Immortal, dan itu akan cukup untuk membuat klan Fang mengalami masa sulit. Jika hanya sepertiga dari kekuatan super memobilisasi rumah Gu abadi, itu akan cukup untuk melampaui skala rumah Gu abadi klan Fang. Saat ini,
Klan Wan hanya perlu menghubungi kekuatan super yang tersisa. Gu Immortal Klan Fang sudah merasakan beban berat menekan hati mereka, rasanya seperti mereka sedang duduk di atas peniti dan jarum. Saat para abadi berdiskusi, Fang Leng berkata, semuanya, jangan lupa bahwa masih ada musuh paling menakutkan yang perlu kita hadapi, pengadilan surgawi. Meskipun informasi tersebut mengatakan bahwa Dewa Abadi Pengadilan Surgawi jelas tidak akan ikut campur dalam urusan internal Gurun Barat, itu karena jaminan mereka bahwa kita tidak dapat menggunakan wewenang Dewa Abadi Cinta Agung, jadi klan Super Gurun Barat ini terbebas dari kekhawatiran terakhir mereka. Petik 2. Yang paling membuatku khawatir adalah Pengadilan Surgawi mengirim 2 Dewa Abadi peringkat 8. Di antara mereka, Wan Zihong adalah ahli jalur iblis yang terkenal dalam sejarah Gurun Barat. Saat Wan Zihong disebutkan, beberapa Dewa Abadi Klan Fang mengerti maksud Fang Leng, mungkinkah Wan Zihong ini terkait dengan Klan Wan? Wan Zihong adalah seorang iblis abadi, tidak ada bukti bahwa dia memiliki hubungan darah dengan Klan Wan. Namun, meskipun tidak ada bukti, bukti itu bisa dipalsukan. Jika Wan Zihong diyakini sebagai anggota Klan Wan, Pengadilan Surgawi akan memiliki pembenaran untuk mencampuri urusan internal Gurun Barat. Meskipun kemungkinan ini tidak mungkin, kita harus bersiap untuk itu. Kata-kata Fang Leng membuat banyak orang menganggukkan kepala. Fang Gong merasa puas dalam hati. Dia mengangkat Fang Leng sebagai penggantinya, dan dia melihatnya tumbuh dewasa dari hari ke hari. Terutama selama periode waktu baru-baru ini, pertumbuhannya terlihat jelas. Pada saat ini, Fang Yun berkata, dari apa yang kulihat, klan kita harus mencari bantuan yang mulia abadi Cinta Agung. Selama Tuan ini membantu, tidak peduli berapa banyak klan Super Gurun Barat yang datang, mereka tidak perlu khawatir. Dan hanya Yang Mulia Abadi Cinta Agung yang dapat melawan Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang Pengadilan Surgawi. Fang Yun adalah penerus Fang Dichang, dan tidak seperti Fang Leng yang hanya mengungkapkan masalahnya, dia langsung berbicara tentang solusinya. Selama masa penangkapan Fang Dichang, Fang Yun menjadi pemimpin faksi jalur kebijaksanaan klan Fang. Ia memperoleh banyak pengalaman melalui ini, dan pengaruhnya di klan Fang juga meningkat pesat. Adapun mengapa ia tidak menyebutkan Giant Sun Immortal Venerable, itu karena klan Fang tidak memiliki hubungan dengan Giant Sun Immortal Venerable. Bahkan, jika mereka dapat menghubunginya, Giant Sun Immortal Venerable akan curiga. Bagaimanapun, hubungan antara klan Fang dan Fang Yuan cukup dalam. Great Love Immortal Venerable telah mengirim beberapa Rockman Gu Immortals, tetapi mereka hanya bertanggung jawab untuk mengambil poin sumber daya. Kami telah mengirim permintaan kepadanya, tetapi Great Love Immortal Venerable tampaknya tidak ingin ikut campur. Fang Leng berkata sambil mengerutkan kening. Klan Fang telah secara terbuka bertransaksi beberapa sumber daya dengan Fang Yuan melalui Treasure Yellow Heaven. Kumpulan poin sumber daya lainnya ditransaksikan secara diam-diam dengan Fang Yuan. Mereka secara alami tidak dapat melewati Treasure Yellow Heaven. Kelemahan terbesar Treasure Yellow Heaven adalah keterbukaannya, setiap transaksi akan terungkap. Semua poin sumber daya dihitung dan dicatat, hanya dengan bertransaksi secara diam-diam informasinya dapat disembunyikan. Peluang untuk membuat Yang Mulia Abadi Cinta Agung bergerak terlalu rendah, dan klan kita juga tidak mampu menanggung biayanya. Pada saat ini, Fang Dichang akhirnya berbicara. Dia telah menjaga keheningan sebelumnya. Selain dia, Fang Gong dan Fang Huaseng juga melakukan hal yang sama. Ketiganya adalah pemimpin sejati klan Fang, mereka tidak akan dengan mudah mengungkapkan pikiran mereka. Selain itu, mereka juga memberi Fang Leng dan Fang Yun kesempatan untuk menenangkan diri. Kekuatan super berbeda dari Dewa Abadi yang menyendiri, mereka biasanya memprioritaskan kultivasi generasi selanjutnya. Saat Fang Dichang berbicara, yang lain terdiam. Mereka diam-diam memperhatikan Fang Dichang dengan tatapan penuh kepercayaan. Fang Dichang tiba-tiba terkekeh sebelum melanjutkan, tidak perlu khawatir, aku sudah menyimpulkan bahwa kemungkinan Dewa Abadi Konstelasi Bintang bergerak sangat tidak mungkin. Dalam konfrontasi antara para bangsawan, mereka akan mencoba menghindari konfrontasi langsung satu sama lain, dan tidak akan bergerak secara pribadi sebagai akibat dari urusan kita. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Di mata para bangsawan, kita rendah seperti semut. Para abadi klan Fang mendengarkan dengan tenang, menganggukkan kepala dengan ekspresi aneh. Ini mungkin pertama kalinya mereka merasa senang karena diri mereka sendiri lemah dan diabaikan. Fang Dichang mengikuti dengan berkata,
tetapi kita masih perlu bertransaksi dengan Fang Yuan, kita harus bergantung pada Fang Yuan, kita harus bertukar lebih banyak dukungan darinya. Fang Gong mendengar makna di balik kata-kata itu dan mengerutkan kening. Sejak kita menduduki wilayah klan Wan, kita telah memperdagangkan banyak poin sumber daya klan Wan dengan Fang Yuan, dan menukarnya dengan Gu abadi dan sumber daya lainnya. Para dewa Gu manusia batu yang dikirim oleh Fang Yuan masih sibuk memindahkan poin sumber daya. Fang Dichang menggelengkan kepalanya, tetapi itu masih belum cukup, kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah Gu abadi. Begitu perang dimulai, kita hanya memiliki satu peringkat 8, yaitu kamu. Dan pasukan aliansi klan Wan mungkin akan memiliki beberapa, bahkan jika mereka belum muncul sekarang, begitu pertempuran berubah menjadi lebih buruk, mereka akan datang untuk memperkuat. Jadi, kita membutuhkan rumah Gu abadi. Hanya dengan begitu peringkat 6 dan peringkat 7 kita dapat berguna. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan hidup mereka dalam pertempuran. Mereka dapat maju dan mundur sampai batas tertentu dengan rumah Gu abadi. Para abadi klan Fang terdiam. Fang Dichang menghela napas, kita semua tahu bahwa situasi saat ini sangat suram. Klan Fang kita menghadapi semua jalan lurus gurun barat. Kita tidak bisa langsung meningkatkan kultivasi kita, cadangan batu esensi abadi kita juga tidak cukup, tetapi pengadilan surgawi dapat terus mengirimkan batu esensi abadi kepada mereka. Kita harus menimbulkan kerugian besar pada gelombang pasukan aliansi ini. Jika tidak, bahkan jika kita bertahan melalui bahaya ini, akan ada pasukan aliansi kedua dan ketiga. Berapa banyak gelombang yang dapat ditahan klan Fang kita? Bahkan, kita akan menggunakan semua kekuatan kita hanya untuk memblokir gelombang pertama ini. Ini adalah penilaian yang benar. Fang Huaseng memuji. Fang Dichang kemudian menyebutkan bertransaksi 3 titik sumber daya besar, seperti kolam tanah hitam kuning. Para abadi klan Fang terguncang. Kolam tanah hitam kuning adalah titik sumber daya super. Itu bukan masalah kecil. Itu adalah titik sumber daya nomor 1 klan Wan, itu berisi harga diri mereka. Apakah kita akan menjualnya? Semudah ini, akan ada manfaat jangka panjang yang cukup besar. Fang Dichang tidak berbicara, hanya menatap Fang Gong. Fang Gong berpikir sejenak sebelum berkata langsung, saya setuju, mari kita tangani dengan cara ini. Fang Dichang tersenyum. Pada saat yang genting, Fang Gong tidak mengecewakannya. Dia melanjutkan, titik sumber daya lainnya dapat didiskusikan, tetapi kita harus secara terbuka bertransaksi kolam tanah hitam kuning ini dengan Fang Yuan. Oh, rencana yang bagus. Fang Yun segera bereaksi, matanya bersinar terang. Ketika mereka mengetahui keputusan klan Fang, si Guobi dan yang lainnya terguncang. Klan Fang memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi ini. Yang lebih penting, kita tidak memiliki cara untuk merelokasi titik sumber daya super semacam ini. Si Guobi dan para dewa Gu manusia batu lainnya merasa agak canggung. Mereka hanya memiliki kultivasi peringkat 7, dan titik sumber daya super ini berada di level peringkat 8. Jangan khawatir, pemimpin aliansi cinta agung sudah menduga hal ini. Lu Weiyin tiba-tiba muncul dan menyelesaikan kecanggungan para dewa Gu manusia batu. Lu Weiyin telah bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi, dia datang karena menerima perintah dari Fang Yuan. Pertahanannya sangat luar biasa di antara para Pseudo Venerable, dia bisa menandingi 2 dewa abadi pengadilan surgawi. Selain itu, dia mengolah jalur bumi, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk merelokasi kolam tanah hitam kuning. Langkah seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu membuat Lu Weiyin menjadi orang yang paling cocok untuk dikirim ke gurun barat.